Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel YouTube Samluk TV. Alhamdulillah, sesudah lebaran kita nikmati dulu liburan sejenak sebelum beraktivitas kepada aktivitas masing-masing. Tentunya jangan kebablasan ya. Kita kembali belajar sejarah karena sejarah itu penting kita ketahui untuk sebagai motivasi dalam kehidupan beragama. Sejarah atau kegiatan kebudayaan, keislaman, keberagaman, toleransi, dan sebagainya. Kita tahu kehidupan orang-orang dulu, yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Nah, makanya kita perlu belajar sejarah. Khususnya dengan Islam hari ini, perlu kita mengenal sejarah perjuangan para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, para ulama, para ustadz yang menghasilkan karya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan biografi tentang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat yang gagah berani, siapapun takut dengan geraman beliau. Nah, perlu kita tahu. Sebelumnya, dukung channel Samluk TV dengan klik di bawah ini. Ya, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Teman-teman yang saya hormati, YouTuber dimanapun, para pemirsa, baik, tanpa panjang lagi, tanpa basa-basi lagi, kita akan bahas tentang sahabat Nabi yang kedua, Umar bin Khattab, atau dalam bahasa Arab Umar bin Khattab. Beliau sekitar tahun 584 sampai bertepatan dengan atau sampai dengan tanggal 3 November 644 adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai dengan 644. Beliau juga digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan di antara ulama sahabat termasuk sahabat yang zuhud. Beliau mengambil alih ke khilafah Islam setelah kematian atau meninggalnya sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dalam sudut pandang Sunni, ulama termasuk salah satu pemimpin yang hebat, suri tauladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang didirikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Pada masa kepemimpinan beliau, kekhilafan menjadi salah satu kekuasaan atau kekuatan besar di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, itu 642 sampai dengan 644, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan
2/3 wilayah Kekaisaran Romawi. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat di negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaian menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani, dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai seorang peminum berat. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada saat sebelum memeluk Islam atau masa kekosongan Nabi, Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh alkohol sama sekali. Meskipun belum diturunkan larangan minum khamar yang memabukkan secara tegas pada saat itu. Masa Umar memeluk Islam, ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslimin saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar bin Khattab yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik, segala ahli strategi perang, dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan paling menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Buset. Sekarang, pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun saat dalam perjalanan ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Kalau tulisannya bin Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberinya kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Quran surat Toha ayat 1-8. Silakan dibuka ya ayatnya, ayat Toha 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Diriwayatkan Umar menjadi terguncang oleh apa. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan memeluk Islam. Tentu saja hal yang selama ia selalu melayani membuat hampir seisi Mekah terkejut, karena seseorang yang terkenal paling keras menentang ajaran Nabi Muhammad SAW dan paling kejam menyiksa para pengikut Nabi saat itu, kemudian memeluk ajaran yang sangat dibenci oleh beliau. Akibatnya Umar dikucilkan oleh penduduk Mekah saat itu. Ia menjadi kurang atau tidak dihormati lagi oleh para
petinggi Quraisy yang selama ia diketahui selama membelanya. Tadinya garang, membenci pengikut Nabi Muhammad, selalu menyiksa. Seketika itu mendapat kabar berita dari Nuaim bin Abdullah bahwa saudarinya Umar itu sudah masuk Islam duluan. Wah, marah, darah mengalir, sehingga datang ke rumah, disiksa. Pas ketika mungkin timbul hati rasa iba terhadap saudarinya. Coba baca lagi ayatnya yang pertama. Wah, seketika itu Allah turunkan hidayah kepada beliau. Nah, kemudian kehidupan di Madinah pada tahun 622 Masehi itu, Umar ikut bersama Nabi Muhammad SAW dan memeluk Islam, berhijrah atau migrasi ke Yasrib atau sekarang Madinah. Ia juga terlibat pada perang Badar, Uhud, Khobar, serta penyerangan ke Syria. Ia dianggap sebagai seorang yang paling disegani oleh kaum muslimin pada masa itu, karena selain reputasinya yang memang terkesan sejak masa pra-Islam, juga karena ia dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam pada setiap kesempatan yang ada. Bahkan ia tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama dia ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian wafat Nabi Muhammad. Pada saat kabar wafat Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal tanggal 10 Hijriah. Suasana sedih, haru menyelimuti kota Madinah. Sambil berdiri termenung, Umar dikabarkan sebagai salah seorang yang paling terguncang hatinya atas peristiwa itu. Ia menghambat siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk memakamkan. Saking goncangnya. Jadi siapapun tidak boleh. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Sesungguhnya dia tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya, seperti dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, dan benar-benar kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa dia wafat, kaki datanglah Abu Bakar yang mendengarkan kabar tersebut, bergegas kemudian kembali dari Madinah. Ia menjumpai sahabat Nabi itu, saudara Umar, sahabat Umar, sedang menahan muslim yang lain dan lantas mengatakan, saudara-saudara, barang siapa yang menyentuh Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, tetapi barang siapa mau menyembah Allah, Allah hidup, selalu tidak pernah mati. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengingatkan kepada para pemeluk Islam yang sedang terguncang, termasuk Umar saat itu, bahwa Nabi Muhammad SAW seperti halnya mereka adalah seseorang atau seorang manusia biasa. Abu Bakar kemudian membacakan ayat Al-Quran, mencoba untuk mengingatkan mereka kembali kepada ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu kepanaan makhluk yang diciptakan. Setelah peristiwa itu, Umar sadar kesalahannya dan persiapan penguburan untuk dilaksanakan. Baik teman-teman, singkat ceritanya nanti kita lanjutkan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan kurang begitu jelas. Bisa diperjelas kembali dengan mencari referensi lain dan ada jemaat. Apabila banyak kekurangan, itu mungkin datangnya dari saya secara pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa sekali lagi dukung channel Sambuk TV ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, saya doakan mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur,
banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.